Saudari-saudara sekalian yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya Romo Antonius Banu Kurnianto. Saat ini saya sedang berada di Rumah Petruk, tempat karya dari Romo Sindunata bersama dengan kawan-kawan. Tempat yang indah untuk rekoleksi, retret atau pertemuan. Ini masih masuk bagian dari Paroki Santa Maria Assumpta Pakem. Saudari dan saudara, dalam perjumpaan kali ini saya akan membawakan renungan untuk Minggu Prapaskah yang ke-5. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam permenungan Prapaskah yang ke-5 kali ini, saya akan membawakan tema tentang menjadi utusan. Nah, permenungan tentang menjadi utusan, saya akan ajak kita semua untuk berimajinasi mengenang pengalaman hidup kita. Mengingat-ingat kembali sejak kita kecil mungkin, lalu beranjak dewasa terus sampai di usia kita hari ini. Kita merasakan kembali bahwa kita dulu tidak bisa apa-apa. Berjalan harus dibantu orang, makan harus disiapkan, dan kita sangat tergantung dengan bantuan yang lain. Seiring perjalanan waktu, kita terus berupaya untuk mengembangkan diri. Maka di dalam kitab suci, kita menemukan nas yang berbicara tentang talenta. Nah, saya percaya bahwa prestasi itu sangat membanggakan, apalagi prestasi itu diakui oleh orang lain, sehingga di sudut rumah kita ada medali, ada piagam, rupa aneka penghargaan, dan juga aneka macam capaian yang lain. Yang hendak kita renungkan kemudian adalah upaya mengembangkan diri apakah melulu terjadi karena kita saja yang berusaha. Kalau itu yang kita rasakan, maka kita layak untuk kemudian merenungkan. Kenapa? Karena apa yang kita capai tidak mungkin lepas dari dukungan banyak orang. Maka kehadiran yang lain harus kita perhitungkan. Di sini, yang lain adalah orang-orang terdekat kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, yang mensupport kita, yang mendukung kita, memotivasi atau bahkan terlibat langsung dengan capaian yang telah kita alami. Dan tentu saja kita sebagai manusia selalu ingat bahwa ini tidak pernah lepas dari peran yang maha kuasa. Nah, di sini lalu saya ingin mengajak kita semua merenungkan apakah pengembangan diri hanya karena upaya kita sendiri, dan apakah pengembangan diri itu tidak punya arah yang lain. Dalam sebuah film yang ingin saya rujuk di sini adalah film dari Spider-Man. Kalau saya tidak salah ingat, ada kalimat, "Great powers come with great responsibility." Kekuatan, kemampuan selalu beriringan dengan tanggung jawab yang menyertai. Pada masanya kita belum bisa apa-apa, sedikit orang yang menaruh percaya kepada kita. Tetapi bagi kita yang sudah diakui kemampuannya, tanggung jawab datang bertubi-tubi dalam hidup kita. Betul kan? Maka orang yang dipercaya dalam satu bidang akan beriringan. Tanggung jawab itu datang terus-menerus dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya pengalaman sama. Ada yang dipercaya menjadi ketua lingkungan, besok dipercaya menjadi ketua wilayah,
lalu nanti menjadi dewan paroki, wakil ketua dewan, belum lagi nanti diserai untuk menjadi pengurus di sana, pengurus di sini, dan seterusnya. Itulah konsekuensi dari upaya kita mengembangkan diri. Dari sebab itu, poin yang kedua yang perlu untuk kita renungkan, mungkin itu juga yang membuat kita agak enggan untuk mengembangkan diri. Kenapa? Ya sekali lagi, great powers come with great responsibility. Kita mengembangkan diri, praktis kita akan dituntut lebih. Kita akan diminta untuk terlibat lebih. Sehingga konsekuensinya, waktu untuk pribadi semakin sedikit rasanya. Disitulah kemudian lalu kita merasa, ya upaya mengembangkan diri itu selalu beriringan dengan tanggung jawab. Maka di dalam bacaan kitab suci, ada yang memilih menyimpan talentanya. Dan yang terjadi apa saudari-saudara? Talenta yang disimpan itu, Tuhan mengambil. Maka di dalam kitab suci kita, orang yang tidak mempunyai, maka daripadanya akan diambil. Tetapi bagi yang memiliki, dia akan terus ditambah, 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 ditambah. Kenapa? Karena dia akan menjadi utusan. Loh, kok bisa jadi utusan? Seperti yang sudah saya aturkan di awal. Kita melihat dari pengalaman nyata kita. Kita yang sudah mengembangkan diri dan dipercaya, maka kita akan dipercaya pula untuk perkara-perkara yang lain. Maka saudari dan saudara, jangan takut jika Anda menjadi utusan. Saat ini Anda menjadi pengurus di sebuah organisasi, jangan kaget kalau nanti diakui prestasinya, maka akan diminta pula mengurus di organisasi yang lain. Akan diminta lagi untuk terlibat di paguyuban yang di sana, paguyuban sana, dan seterusnya. Seolah-olah itu melelahkan, tetapi yakinlah. Mari kita yakini bersama. Itulah perutusan dari Allah. Karena memang kita semua diundang untuk menjadi terang dan garam dunia. Saudari-saudara sekalian yang terkasih, sebagai penutup renungan ini, kita bersama-sama mengimani bahwa Allah adalah Maha Kasih. Maka kita pun diundang untuk mewartakan kasih. Selamat untuk terus mengembangkan talenta, dan jangan takut menjadi utusannya, siap diperintahkan untuk mewartakan kabar gembira dimanapun kita berada. Salam jumpa, berkah dalam.